Halo sahabat-sahabat Titik Temu di mana saja berada, ketemu lagi bareng gua Endo di dalam sebuah podcast Titik Temu Media. Di studio sudah hadir seorang yang sengaja saya datangkan di kesempatan malam hari ini. Jauh-jauh kita undang dari sekian hari dan alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Pak Kadis hadir di kesempatan malam hari ini. Selamat datang Pak Haji Dinding. Sama-sama, terima kasih. Sampurasun, selamat datang di studio podcast Titik Temu. Menuju apa lagi sibuk gak sekarang? Lumayan sih, karena kita ada dua urusan yang kita tangani. Ada koperasi, ada UMKM, di mana koperasi ini yang sedang trending ya. Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Betul. UKM juga, karena Pak Bupati inilah Bapak UMKM. Kemarin kita sudah coba untuk menelurkan satu muri. Ini dampaknya juga luar sangat biasa. Ya, dan tentunya roda penggerak ekonomi yang paling kecil adalah tadi UMKM. UMKM. Oke, sahabat-sahabat Titik Temu Media, malam hari ini kita kedatangan seorang kepala dinas dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang. Karena ada request, ada permintaan dari para UMKM yang kebetulan menjadi narasumber di kesempatan malam hari ini di Titik Temu ini, dan kita hadirkan nih kepala dinasnya UMKM di Kabupaten Karawang. Nah, Pak Kadis, saya ingin nanya nih, apa sih peran Dinas Koperasi dan UMKM ini di Kabupaten Karawang? Baik, terima kasih Kang Do. Jadi kami ditugaskan oleh Pak Bupati sebagai kepala dinas, dan tugas pokok kami ini membantu beliau dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas ya, terutama ya di koperasi dan juga UMKM. Sehingga memang salah satunya kita juga sudah diturunkan dengan salah satu Perda 7 tahun 2022 tentang perlindungan dan pemberdayaan baik itu koperasi maupun UMKM. Jadi memang karena tadi saya katakan UMKM ini motor penggerak ekonomi yang memang sangat fundamental di masyarakat di tengah-tengah hiruk pikuknya situasi dunia nih, yang sedang tidak baik-baik saja kan, dan kerasa efeknya. Betul ya. Nah, ini yang kita harapkan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap dua bidang ini ya, koperasi dan juga UMKM, terutama di kita di mikronya ini akan lebih bagus lagi. Siap. Nah, motivasi dan tujuannya Dinas Koperasi dan UMKM Karawang itu apa? Ya, kita mencoba untuk bisa mewujudkan kemandirian. Kemandirian perekonomian atau penggerak ekonomi yang ada di Kabupaten Karawang. Tentunya tadi, kalau ada satu UMKM yang bisa mentas, berarti satu keluarga itu bisa mandiri. Nah, kalau ada 1.000 ataupun 2.000 ataupun berapa jumlahnya yang cukup fantastis, UKM itu bisa maju, maka kabupatennya akan kuat. Kabupatennya akan kuat. Itu yang akan saya perdalam nih. Kemarin itu di ulang tahun Karawang itu, Karawang mendapatkan rekor muri. Betul. Sebagai penggiat atau menggelarkan UMKM selama 14 hari. Apa yang didapat, Pak? Bagi kami sendiri ini suatu penghargaan dan juga tantangan ya kemarin itu. Karena tidak sebesar dan selama itu. Kalau ada pun itu kan tidak ada pemberatnya ya, rekor murinya. Jadi kita pelur aja, mau ada, mau tidak, mau laku, mau tidak gitu kan, itu menjadi proses ekonomi yang berlaku. Ini kan karena ada muri, berarti apalagi murinya itu adalah bazar UMKM berkesinambungan terlama. Nah, kan ada dua hal nih, berkesinambungan dan terlama. Kalau terlamanya bisa, gitu kan ya, berapapun bisa. Tapi kan berkesinambungannya ini yang perlu kita antisipasi ya. Jangan sampai nanti hari ke-6, hari ke-7 kita didiskualifikasi ya. Karena apa? Tidak berkesinambungan. Dalam artian yang pertama, UMKM-nya pada mogok, atau yang kedua, tidak ada yang membeli, gitu kan ya. Bisa itu, Pak? Bisa saja kalau memang ada hal-hal yang di luar kemampuan kita ya. Setidaknya kemarin di awal-awal
karena memang situasi dan kondisi di negara kita tidak baik-baik Tidak saja baik waktu saja, ya. ya, betul. Sehingga Demo di hari mana-mana ya, gitu. hari pertama itu ada keraguan, mungkin kena mental lah istilahnya ya, kalau bahasa kerennya ini, kena mental nih Beban UMKM. mental. Ya, kena mental karena takut lihat di mana-mana ada penjarahan, apalagi ya tadi dengan ada ini ya. kerusuhan dan demo dan Betul, sebagainya. sehingga ada beberapa yang kemarin awal-awal itu mundur. Sehingga kita karena memang alhamdulillah dari 100 tenan ini kalau tidak kita batasi mungkin lebih dari 735 tenan. UKM. Kalau Tendanya cuma 100 kemarin. penampungannya. Karena memang dengan luasan yang seperti itu kita tidak bisa nampung. Kalaupun juga seperti itu ya. Ya, space-nya yang cukup sempit, kalaupun ditampung semuanya, tentunya space untuk teman-teman PKL lainnya yang memang sudah beraktivitas di sana, ini menjadi terganggu. Sehingga kemarin kita coba bentuknya lingkaran lah, di bawah ada dan di atas juga ada. Dan malah yang sebelah utara kan jadi 2 gitu, di bawah ada, di atas ada. Ya, saya lihat setplannya juga, betul. Nah, itu merupakan prestasi yang sangat luar biasa, Pak. Bagi saya, orang Karawang ini, Pemda Karawang atau melalui Dinas Koperasi dan UMKM ini bisa menggelar sebuah acara berkesinambungannya itu. Karena 14 hari itu hari yang 14 hari itu berarti masa-masa ada titik jenuhnya nanti, Pak. Ya, betul. Nah, Pemda atau dinas atau pemerintah mengatasinya itu seperti apa? Baik, ini tidak terlepas dari peran dari Bapak UMKM kita ya, Pak Bupati. Jadi tidak henti-hentinya Pak Bupati itu menyatakan bahwa kita bukan Superman, tapi kita super tim. Super tim? Ya. Bukan Superman? Bukan Superman. Artinya itu kan yang memotivasi kita dengan teman-teman lainnya, apalagi di kala itu memang tadi saya katakan yang pertama, kita situasinya istilah kasarnya banyak yang demo, lalu yang kedua di tengah-tengah efisiensi, dan yang ketiga itu ada perintah dari Pak Mendagri waktu itu supaya kegiatan-kegiatannya yang bersifat pro-rakyat. Dengan itu jadi kita coba Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, terutama Pak Sekda juga yang mengkolaborasikan teman-teman dari dinas lain gitu untuk bisa membantu, sehingga ya kami tidak seorang diri gitu ya. Dari atraksinya itu kan dari Disparbud, bagaimana mengemas pentas-pentas yang memang tidak menjadikan rusuh kerusuhan lah, lebih ke berarti perhatian ke kerakyatannya. Betul. Lalu juga teman-teman dari Dishub, Satpol PP maupun teman-teman lainnya seluruhnya yang memang bisa mendukung itu, karena tadi yang kita khawatirkan tidak ada pembelinya gitu kan ya. Nanti kan berskemung iya gitu, tapi kok nggak ada pembeli. Nah, seperti itu. Yang kedua tadi kata Akang ada titik jenuh gitu kan. Kalau memang tidak ada pembeli pasti akan jenuh. Sudah sama dia membuat kegiatan ataupun tadi memproduksi suatu barang itu tidak habis. Nah, kedepannya mungkin akan terjadi kejenuhan, dan itu alhamdulillah sih tidak terjadi. Malahan yang menjadi bangga bagi kami itu awal-awalnya memang tadi kita ada keraguan ya. Ada keraguan meskipun itu terlaksana, tetapi transaksi penjualan yang kita prediksi itu hanya 1 juta per tenda ya, 1 juta per tenda dikali 14 hari dikali 100. Hitungan seperti itu. 1,4 miliar. Nah, ternyata dengan matematikanya 1 juta 1 tenda dengan jumlah hari. 14 hari ya. Karena kita coba dengan keadaan yang kemarin ya, dikala orang akan merasakan tidak nyaman datang gitu. Dan alhamdulillah angkanya hampir 2 kali lipat. Tembusnya 2,6 miliar. Luar biasa. Tembusnya hampir 2,6 M. Wow, ini berarti putaran uang ketika itu selama 14 hari itu mencapai 2,4 M. 2,6 M. Ya. Dengan stand kurang lebih 100 tenda UMKM. Nih buat para pelaku UMKM nanti kalau di ulang tahun Karawang wajib hadir. Siap. Karena ternyata Pemda itu mengakomodir para staf, para pemerintah Kabupaten Karawang untuk belanja. Ya. Ada Pak katanya Pak perintah dari Pak Bupati untuk belanja. Ya itu, karena tadi kita kolaborasi ya. Bagaimana caranya
kita ini PNS ataupun ASN sebagai contoh bagi masyarakat yang lainnya. Betul. Dan memotivasi masyarakat. Kalau ASN aja belanja itu tenang, berarti masyarakat yang datang juga harus aman gitu kan. Oke. Dan saya lihat di konten-kontennya Pak Bupati, terus kemudian dari dinas juga itu rata-rata mengendorse produk-produk yang hadir di UMKM seperti dimsum dan sebagainya lah. Dan itu adalah salah satu pengakuan Pak. Pengakuan dari para pelaku UMKM itu, kalaupun misalnya mereka bisa dinikmati oleh para pejabat, itu merupakan suatu penghargaan Pak. Ya. Dan itu menjadi daya jual buat para UMKM juga. Dimsum ini loh udah dimakan sama Bupati, ini loh videonya gitu, itu satu kebanggaan. Oke, siap. Pak, gimana kondisi UMKM di Kabupaten Karawang saat ini? Kalau kondisinya memang dari segi dari segi moral, mereka sangat antusias Pak, sangat antusias. Nah kita yang juga tengah kita perbaiki itu adalah manajemen, bagaimana jiwa wirausahanya itu ada. Itu dengan cara tadi kita mengedukasi mereka bahwa yang menjadi wirausaha itu jangan satu modal yang besar, pekerja yang banyak, dan lahan yang luas. Nah itu yang kita coba edukasi dengan beberapa contoh-contoh lah ya, seperti sekarang ada Shopee, afiliator segala macam. Ini yang kita tumbuhkan sehingga yang penting ada kemauan, dan di situ mereka bisa kita didik gitu ya. Jadi apakah itu dari segi literasi manajemennya, literasi keuangannya, gitu kan. Harus dipisahkan lah. Oh ini uang dapur, oh ini uang untuk usaha, gitu kan. Sehingga mereka minimal bisa membuat suatu produk itu dengan rumus-rumus yang mereka bawa, BPP ya, biaya pokok produksinya berapa. Betul. Jangan sampai misalnya ini saya ngambil dari itu, ini mah ngambil dari dapur gitu. Nah ini harus ada hitungannya. Ya. Nah ini yang kita coba literasikan. saat ini. Jadi memang Pak Endo ini kita ada beberapa tingkatan. Yang pertama tadi ada wirausaha baru. Artinya Pak saya mau wirausaha. Nah, kita coba dilihat dulu apa sih kemana arahnya gitu kan. Nanti kita bina tadi. Yang pertama jiwa wirausahanya harus ada. Nah setelah itu nanti kalau sudah berjalan kita kasih perizinan. Itu pun gratis Pak. Perizinan itu? Mulai dari PIRT, lalu juga halal. Mungkin kalau kedepannya itu ada hakinya, kita coba koordinasikan dengan Bapeda. Nah itu. Lalu yang setelah itu mungkin kalau sudah semuanya ada, perlu alat. Nah kita siapkan juga alat. Dari alat sudah bagus, terus juga produksi sudah bagus. Kemasan harus kita perhatikan. Packingnya. Jangan sampai pakai kantong keresek gitu ya, kantong plastik bening gitu. Hanya ditempel aja. Minimal ada stiker-stikernya, cuma stiker doang lah gitu ya. Itu yang memang itu. Nah setelah itu nanti baru terakhir bagaimana yang bersangkutan ini bisa dipasarkan secara luas. Kalau sudah ada, apalagi tadi di tengah-tengah kita kan harus ada inovasi ya. Kita lihat juga ada beberapa tadi yang akan katakan dimsum apa gitu kan. Sekarang topiknya banyak lah ya. Dan itu salah satunya tadi lewat media sosial ini yang endorse ya. Oh ini ada ini seperti itu. Dan itu menjadi gairah bagi mereka. Bagaimana saya harus bisa seperti mereka gitu kan. Dengan varian lain. Jadi jangan ngekor gitu ya. Karena ngekor tidak akan mentas-mentas gitu kan ya. Suatu saat varian itu ambruk ya ikut ambruk, tapi kalau beda varian, nah ini yang kita harapkan ada ketahanannya. Oke, siap. Nah, dari sektor usaha UMKM yang paling dominan itu apa Pak? Karena kita daerah industri, kita kan penduduk 2,6 jiwa nih. 2,6 juta jiwa. 2,6 juta. Sementara ya di hari Senin sampai hari Jumat itu mungkin akan lebih dari 3 juta. Karena banyak teman-teman pekerja kita dari luar daerah. Mereka di sini kos ataupun ya tinggal di apartemen dan sebagainya. Pada saat weekend mereka pulang gitu. Nah, ini yang sebetulnya menjadi
dominasi di kita. Jadi kita di kuliner nih. Oke. Banyak di kuliner. Dan Berarti itu sektor usaha yang paling menonjol itu di kuliner. Hampir kita catat hampir 60% lah ada di sana di pelaku kuliner. UMKM-nya Ya, kuliner. kuliner. Oke, siap. Nah, terus tantangan utama yang dihadapi oleh para UMKM ini apa, Pak? Kalau tantangannya tadi yang pertama ya mereka masih tetap ya keterbatasan modal. Keterbatasan. Karena kami semenjak tahun 2010 itu tidak lagi mengeluarkan modal berupa uang, tidak memberikan permodalan berupa uang. Ya, itu tidak ada. Jadi semuanya kita arahkan baik itu di pelatihan maupun di barang. Baik itu tadi barang untuk alat bantu produksi, pengemasan. Nah, yang non barangnya tadi kita ada pelatihan-pelatihan, ada juga tadi untuk digital marketing. Dan yang kedua itu teknologi. Nah, ini mungkin salah satunya kan lewat podcast ini gitu kan. Nah, ini juga tadi kami sudah berunding, sudah diskusi lah dengan kantor pos. Kantor pos kita menanyakan apakah memang alat untuk kegiatan-kegiatan marketing secara online yang ada di sana masih ada, ternyata masih, dan kita coba untuk kita diaktifkan kembali, jangan sampai di sana idle, di kita juga idle, artinya di sana alatnya, di kita orangnya gitu kan. Jadi tidak maksimal dua-duanya nggak ketemu. Tadi kita sudah diskusi dengan kantor pos, kebetulan di sana juga ada tempat untuk bisa menayangkan secara live ya dengan lapak aibnya gitu kan. Ini yang kita tadi kolaborasikan sehingga ke depan karena memang ini miskomunikasi mungkin ya, kita juga kemarin masih terkendala dengan SDM dan juga alat-alat yang ada, terutama SDM lah, terutama SDM. Nah, memang Kang tahun ini Pak Bupati ini menggelontorkan hampir 11 miliar untuk alat bantu saja ya. Alat bantu saja. Yang tadi apakah itu dorongan, apakah itu peralatan ya, dan sebagainya ya. Nah, dari kebijakan itu kami memohon kepada Pak Bupati agar minta disisihkan sekitar 1 miliar untuk bisa menduplikasi kegiatan-kegiatan pendamping UMKM naik kelas, karena UMKM itu milik provinsi. Itu kan provinsi itu dari tahun 2022 itu menyelenggarakan pendampingan UMKM naik kelas. Itu adalah UMKM yang sudah middle ya istilahnya. Dan di sana hanya 150 orang. Untuk UMKM naik kelas itu. Nah, kita coba dan beliau menyetujui sehingga tahun ini kita ada pendamping UMKM, satu kecamatan satu pendamping. Satu kecamatan satu pendamping. Ya. Ini ibarat kata kalau dinas-dinas lain itu ada kaki tangannya di bawah lah. Ada Dinkes, di bawahnya ada Puskesmas kan ya. Disdik ada Korwil. Dinas sosial ada TKSK, PSM gitu kan. Dari DPMD ada pendamping desa. Sampai kan yang BPBD saja itu ada Satgas Tagana kan. Nah, kita di bawah tidak ada. Nah, ini yang menjadi keraguan kita kalau memang uang tersebut nanti digelontorkan, tidak ada yang mau nef. Sedangkan kekuatan kita hanya 10-15 orang untuk di bidang pengembangan usaha mikro dan kecil ya. Sehingga kami melaporkan kepada Pak Bupati untuk bisa disisihkan yang non alatnya, tetapi itu sebagai pendampingan. Dan ini alhamdulillahnya mereka tidak serta-merta juga kita angkat ya, Bapak Pak Endo udah ikut. Nah, ini juga kita ada tata caranya lah, mekanismenya, dan itu kita dengan Universitas Paramadina kebetulan kita sudah kerjasama sehingga kualitasnya mudah-mudahan tidak mengecewakan lah. Dan sampai saat ini alhamdulillah, kemarin saja Pak pada saat bazar, kalaulah tidak dibatasi, mereka akan masuk Pak. Bayangkan 309 desa masuk di sana gitu kan. Setelah itu kita coba per kecamatan, dan itu pun karena animo dari masyarakat yang lainnya ya, yang non mentorship namanya gitu ya. Non itu sangat banyak sehingga kita juga kerucutkan lagi. Hanya 6 tenda, itu pun per dapil. Jadi ya sekalian di podcast ini kami juga memohon maaf pada teman-teman
pendampingan UMKM yang ada di kecamatan seluruh Kabupaten Karawang tidak Tidak. bisa menjembatani semuanya gitu kan. Mengakomodir ya. Iya, karena ini kita harapkan tadinya ini bisa ini dulu sebagai apa namanya pelajaran juga buat mereka ya, bahwa inilah yang disebut bazar. Semuanya pasti ada aturan mainnya gitu. Apalagi ya kemarin ya dengan rekor muri ini tadi ada pemberatnya ya yang perlu kita amankan, dan alhamdulillah dari teman-teman yang termasuk tadi para pendamping juga yang bekerja siang malam itu Kang. Siang malam karena selama 14 hari. 14 hari. Dari 30 orang itu mereka gantian. Tapi Pak Kades sehat terus. Alhamdulillah, karena kita juga kan gantian Pak. Biasanya Pak Sekdis itu dari pagi sampai jam 5 jam 6. Sore. Karena kita kan banyak aktivitas yang lainnya. Betul. Nah kita mulai malam gitu sampai kadang-kadang di awal-awal kita sampai dengan teman-teman pendamping itu sekitar jam 1-an lah. Karena takut ya, itu daerah terbuka, kalaulah ada penyusup ataupun ada hal-hal yang tidak diinginkan kan susah. Karena tidak ada pagar gitu kan, semuanya terbuka. Gitu, outdoor kan. Dan blong lah gitu blong, ya. Gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah setelah 3 hari kita coba dan juga koordinasi dengan Kesbang, dengan teman-teman dari Polres, dari Kodim, kita coba bagaimana sih situasi ternyata kan sudah melandai, dan pada saat itu pun ya tadi Pak Bupati juga silahkan kalau mau ada akustik gitu ya, tapi jangan yang hingar-bingar gitu. Betul, jangan Dengan gembrang-gembreng yang ya betul. Sehingga puncak omset itu atau transaksi itu ada di malam Minggu. Malam Minggu berarti hari ke-13. Hari ke-7. Hari ke-7. Hari ke-7. Hari ke-7 itu tembus sampai di angka hampir 400 juta. Luar biasa. Sampai satu tenda itu ada yang 3 kali restock. Ngambil lagi. Yang ayam dakoci itu satu hari itu transaksinya 17 juta. Luar biasa. Juta. Karena kita coba tadi ya, yang kita tidak takut ditanya oleh Muri, mana sih bener nggak 2,6 itu kan? Ini kan tadi teman-teman pendamping ini pagi harinya mereka menyebarkan format, angket dan sebagainya. Nanti malam dipupul. Nah sementara yang lain sudah pulang, ya kita tadi nemenin yang mencatat, yang input gitu kan. Sehingga pagi harinya kita laporkan ke Pak Sekda, ke Pak Bupati ini Pak, perolehan tadi malam, reportnya. Dan ya tadi 2,6 itu 300 juta diantaranya adalah teman-teman yang sudah beraktivitas di sana. Jadi tidak murni tenda ya, karena kita yang non tenda, perintah dari Pak Bupati coba bisa nggak itu di data juga, karena itu adalah uang yang beredar di lingkungan itu kegiatan ya. Jadi alhamdulillah dari teman-teman baik itu ada tukang beko gitu ya, beko ngasih apa mainan beko gitu kan. Dari yang sepeda sepeda listrik, malah sampai tukang kuda ya, ada tukang kuda di sana. Tukang balon sebagainya itu dan sebagainya. 300 juta lebih itu. Itu tuh ya. Dan informasinya yang saya dapat sampai anak buahnya Pak Kades itu ada yang sakit sampai dirawat. Ya. Ada Pak, mungkin saking semangatnya ya, saking semangatnya kita sudah coba dibuatkan jadwal, tetapi karena ya tugas dan tanggung jawab tuntutannya itu. Ya, karena ya beliau kita siapkan di seksi keamanan gitu kan. Jadi sampai malam gitu kan, itu tumbang. Berarti di balik kemeriahan, di balik angka 2,6 M itu ada orang-orang yang di belakang itu sampai masuk rumah sakit, sampai diinfus, sampai nggak pulang-pulang. Ya, betul. Oke, luar biasa. Nah, program unggulan apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi untuk mendukung pelaku usaha UMKM? Ya, seperti saya katakan tadi, kita kan kabupaten ini yang punya masyarakat. Tentunya semua tingkatan UMKM itu ada di kita. Makanya kita coba secara keseluruhan kita tampung, meskipun memang kita belum bisa merangkul semuanya, memberikan apa yang mereka inginkan. Betul. Jadi yang pertama tadi kita coba dengan wirausaha baru. Kalau ada yang
beberapa teman ataupun ini kita coba, dan kita sudah coba trial and error Pak. Kita ada pilot project tahun kemarin, kita coba dengan teman-teman dari anak-anak SMK. Kenapa arahnya ke sana? Kita mungkin sudah mengetahui kan, kita dari industri 30.000 per tahun itu anak lulus sekolah SMA. Nah, yang SMA. itu yang diterima itu tidak mungkin setengahnya lah, paling Nggak 10 ya kan. Nah, Ya. ini yang kita coba tanamkan di wirausaha mereka. Entrepreneurnya itu. Ya betul, meskipun nggak semua ya. Kita kemarin ada di 10 SMK. Dari gunung sampai pantai, kita coba bagaimana di gunung, bagaimana di kota, bagaimana yang di daerah laut. Ya, ini alhamdulillah laporan kemarin sekitar 60% itu masih. Karena memang mungkin dari mereka juga ya masa-masanya beraktivitasnya yang non ekonomi lah ya. Mungkin ya. Misalnya tadi ada yang bekerja, ada yang memang melanjutkan. Nah, mungkin sebagian besar yang memang punya jiwa wirausaha, kita edukasi, ini berlanjut kan. Ke sekolah itu. Ya, kita coba ke 10 sekolah itu. 10 sekolah dari dari gunung sampai ke laut. Sampai ke laut. Oke, siap, ini menarik nih. Nah, tahun ini kita beda entitasnya. Entitasnya itu ke kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok. Ya, ada yang dari Karang Taruna. Kemarin kita kerjasama dengan Kang Dani. Itu terhadap para anggota Karang Taruna. Itu di Barber Kang. Bagaimana tukang cukur. Ya, tukang cukur. Karena itu ya memerlukan keahlian khusus, tetapi tidak terlalu rumit lah istilahnya. Tinggal tadi apakah yang bersangkutan itu punya skill dan itu. keinginan. Itu yang pertama. Yang kedua dengan Dinsos juga kemarin dengan disabilitas. Teman-teman disabilitas ini kita coba pacu juga. Yang ketiga ini dengan Peka ya dari DP3A Bu Wiwi. Jadi perempuan kepala keluarga ini kita coba dipacu dan juga dihimpun lah gitu ya yang berserakan ini bisa tidak nanti untuk bisa berwirausaha, karena tadi ibu-ibu ini sebagai tulang punggung perekonomian ya secara fundamental di sana, karena yang bersangkutan kan mohon maaf ya itu kan tidak punya suami kalau peka gitu ya, dia sebagai perempuan kepala keluarga. Nah, itu yang sehingga tadi peka tidak ada waktu yang terbuang lah untuk kegiatan yang tidak ekonomis. Seperti itu. Oke, siap. Menarik nih anak sekolah dan peka ini. Ya. Nah, terus adakah bantuan khusus dari pemerintah melalui dinas berupa permodalan, barang yang diberikan kepada para pelaku UMKM ini? Baik. Kalau saya katakan tadi permodalan secara finansial, uang itu nggak ada. Karena kita pun ada organisasi atau OPD yang melaksanakan itu, yaitu Perusda PT BKJ dengan LKM. Di samping itu kan Bank Jabar juga ada KUR Mesra, lalu juga KUR yang dilaksanakan oleh perbankan lainnya. Karena itu adalah kaitannya dengan jasa keuangan ya. Kita ke arah sana. Nah, yang ada di kita yang pertama tadi untuk perizinan. Bagaimana masyarakat itu bantuannya. Jadi NIB, ada PIRT, halal masuk masuk Pak, masuk. Kita halal tahun ini direncanakan sekitar 600 UKM. Legal halalnya itu. Tapi memang halal yang kita laksanakan ini yang peringkatnya self declare, artinya yang ringan. Karena misalnya kalau tukang bakso ataupun UKM atau kuliner yang berbahan yang ada berbahan daging, itu harus ada izin halal di atas halal. Oh iya, saya paham. Kalau dagingnya dari sini, ini harus halal. Ini daging sampai nanti ke mungkin ke pisau ataupun tempatnya itu harus ada halalnya. Nah, itu yang kedua ya, perizinan. Yang ketiga tadi alat bantu produksi, baik itu dorongan dan lain sebagainya, yang memang awalnya mereka membuat proposal ke kita, nanti kita verifikasi lewat penebing tadi. Nah, itulah kegunaan mereka ya di lapangan, sehingga dari awal itu sudah ketahuan, ini kadang-kadang gini Kang, buat proposal, ini dikumulatifkan, sehingga yang diganti adalah namanya saja, alatnya nggak diganti. Pada saat mau diberikan, kok saya dapat ini? Nah, di proposalnya ini gitu. Nah, dengan adanya pendamping,
itu diverifikasi dulu ke lapangan. Minimal margin errornya itu kelihatan Ya, lah gitu ya. Yang pertama, yang bersangkutan memang sudah berusaha. Terus yang kedua ditanya, Ibu, Bapak, apakah ini yang dimaksud permohonannya? Oh bukan. Nah, kita coba nanti verifikasi. Oke, siap. Itu yang alat bantu produksi ya. Nah, setelah itu kita kalau sudah tadi berproduksi, kita juga fasilitasi untuk kemasan kan. Karena salah satu yang menarik itu adalah kemasan. Oke, packingnya ya. Nah, ini setelah kita juga ada program itu, dan alhamdulillah sih ada beberapa produk yang mungkin nanti kita siapkan di sini ya untuk ya sama Akang nanti di endorse juga lah. Bisa. Untuk bantuan khusus perut itu kebetulan ada nasi goreng Cep Cuncun. Cep Cuncun sana. Pak Kadis dia udah nyobain belum nasi goreng Cep Cuncun? Belum sih, kalau itunya tahu sih, tapi gitu. Lewat doang aja. Oke. Saatnya nih Pak Kadis harus. Yang terakhir ini belum selesai itu. Oke, siap. Karena terakhir itu kan ending dari suatu kegiatan kuliner itu adalah pasar kan. Oke. Nah, pasarnya. Iya. Ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama kemarin bazar ya. Yang kedua tadi kita membuat, meskipun kecil ya, kita ada galeri di sana untuk bisa dipasarkan melalui apa itu goodie bag ataupun ada tamu-tamu yang datang, terus juga ada keinginan dari wisatawan yang memang ada. Dan yang terakhir memang kemarin Pak Bupati sudah menginstruksikan kepada kita untuk bisa masuk ke welcome snack mungkin ya. Artinya snack itu nanti kita masukkan ke hotel-hotel. Dan di sana bukan di pojok seperti ini, tetapi masuk ke kamar-kamar. Nah, ini langsung ke kamar. Ya. Ini yang sedang kita rencana garap ya. Karena ini kemarin pada saat Pak Bupati melaksanakan launching turbuk di jero yang di sana yang di Dewi Air, beliau memberitakan kepada kami untuk bisa menyiapkan itu. Mungkin nanti kami akan lapor Pak Bupati siapnya kapan supaya nanti kita bersama-sama, karena ini alhamdulillah karena Pak Bupati sangat concern ya. Semua kegiatan UMKM ini langsung dengan beliau, sehingga kegiatan-kegiatan apapun dengan IG ke beliau dulu, sehingga tadi sentralnya di beliau. Itu bisa tersosialisasikan. Berarti digitalisasinya sudah terstruktural ya berarti ya. Tinggal tadi pemanfaatan dengan beberapa komunitas, baik itu hotel, restoran, maupun kita coba ya dengan wisata juga ya. Kita masih ada PR itu Kang dengan Grand Outlet Vilagio kita coba, ataupun dengan dengan perusahaan. Nah, ini yang kemarin ada beberapa teman juga, Kang Beno sudah koordinasi katanya di sana dengan KIC, ya kita tunggu mereka seperti apa maunya. Artinya kita sudah clear and clean gitu ya, masalah tempat segala macam, tinggal nanti kita masuk, kita berkolaborasi, nanti perusahaan dengan organisasi di mana, kita siapkan pelakunya dengan hak dan kewajibannya. Berarti luar biasa ini Pak Bupati dengan Pak Kadis Dinas Koperasi dan UMKM ini benar-benar kalau direncanakan itu rencananya itu udah benar-benar menarik lah, dan emang itu merupakan sesuatu yang emang terobosan. Ya, itu haruslah. Karena dengan keberadaan sekarang ya, kita tidak bisa menunggu bola ya. Harus jemput bola. Berarti tadi salah satunya kolaborasi dengan pihak swasta, Pak. Ya, betul. Artinya pihak swasta berupa hotel, tempat wisata, atau misalnya kafe dan sebagainya itu nanti ada bahasa turubuk. Turubuk itu turbuk di jero. Ya, karena itu kan makanan khas Karawang ya. Meskipun ada di tempat lain tapi rasanya beda. Turubuknya Karawang dengan turubuknya luar Karawang. Ya, karena hanya di ketinggian yang ada di daerah Loji itu bisa menghasilkan produk yang bagus. Nah, kalau teman-teman ingin tahu turubuk, terutama di luar Karawang, lihat aja di Google-nya, tapi bukan jangan turubuk kan. Apa tuh namanya? Tebu telur. Namanya tebu telur. Kalau bahasa Indonesianya. Itu memang suatu hal yang tebu telur. Ya. Oke. Udah pernah turbo? Pernah. Tapi namanya malah kan tenarnya itu turubuk. Ya.
Nah, ketika tadi Pak Kadis bilang bahwa Tebu telur. tebu telur, saya kepikiran malah tebu telur berarti Ya. tebu itu bertelur gitu. Iya. Oke, bayangannya seperti itu. Ya. Jadi kalau ingin tahu telurnya tebu, makan terumbu. Gitu ya Pak Kadis ya. Oke, siap. Nah, terus targetnya Dinas Koperasi terhadap pelaku UMKM ini apa? Memang kita harapan besarnya yang ada di kita ya secara 20 tahun RPJPD ini satu keluarga satu wirausaha. Satu keluarga satu wirausaha. Oke. Ini karena apa? Tadi untuk perkuatan baik itu tiap keluarga sampai yang tadi satu UMKM berhasil satu keluarga kuat. Satu Tetap, keluarga kuat. ya, Oke, tapi siap. 1000 Setuju saya UMKM tuh. sana kabupaten kuat seperti Ya, itu. setuju. Karena ketika bapaknya atau ibunya pelaku UMKM, Ya. setidak-tidaknya anaknya 2 bisa makan. Ya, betul. Dan tadi kuliner ya sektor usaha atau UMKM yang paling dominan itu adalah sektor kuliner. Betul. Dan ketika dia bisa melaksanakan menjajakan kulinernya, otomatis ketika itu terjadi anaknya atau istrinya itu pasti makan. Ya, betul itu. Dan nggak pernah ada yang namanya kelaparan. Oke, siap. Nah, menurut Pak Kadis nih, cara untuk para UMKM ini bersaing, terutama di tingkat kabupaten dulu deh, sebelum kita ngomong ke tingkat nasional. Ya yang pertama tadi kualitas ya, yang sering kali kita abaikan ya, karena memang sudah menjadi kebiasaan buruk kita lah ya. Dikala produk kita booming, lupa akan kualitas. Gitu. Sehingga tadi kok kemarin mau bagus, sekarang jadi jelek karena tadi manajemen yang dikelola oleh para UMKM kita yang belum stabil. Betul. Ya. Sehingga tadi kita harapkan ke para pengusaha UMKM ini kualitaslah yang dikedepankan sehingga berapapun harganya dimanapun tempatnya akan dituju. Oke, saya setuju itu. Ya, yang kedua itu inovasi ya, inovasi. Jangan puas terhadap satu komoditas. Misalnya tadi kakak nasi goreng terlalu ini ya. Tadilah misalnya. Kaos bisa nggak? Kalau kaos agak susah sekarang. Oke. Ini kan yang ini makanan nih. Kalau makanan banyak. Misalnya tadi. Makanan. Kita mochi lah ya. Meskipun bukan produk kita ya. Kita mochi toppingnya banyak. Gitu kan. Ada yang ada rasa apa, sebagainya lah gitu ya. Termasuk juga tadi. Turubuk sendiri. Ini kan ada berbagai olahan. Ada bagelen yang sudah di kita. Ada namanya bolu turubu. Nah, ada juga keripik terubuk. Siap, benar. Saya pernah makan itu. Nah, itu kan inovasi yang memang sebetulnya ya kita Kerawang tidak amat, tidak minim amat sih. Namun ini yang perlu digarisbawahi adalah keberlangsungannya gitu kan. Jangan sampai tadi karena ini trial and error, coba-coba setelah bagus, lupa tuh dengan hal yang rumus-rumusnya kemarin apa sih yang mengakibatkan si makanan itu jadi enak gitu. Nah, ini yang perlu kita sikapi sehingga ya tadi para UMKM juga harus bisa mencatat kemarin tuh kalau rasanya yang bagus cita rasa ini terdiri dari A, B, C, D, E. Komposisinya gitu kan. Ini yang seringkali kita di pelatihan itu tadi literasi, baik itu literasi manajemen atau literasi komposisi. Sehingga tadi pada saat ini sudah booming, ya mereka ada resep rahasianya apa. Seperti itu. Karena ini akan menjadi sebuah kompetisi persaingan. Ya. Menjadi dan yang terakhir tadi, ya dengan medsos inilah branding itu. Siap. Sebagus apapun tanpa promosi ya. Nah, ini kan bukan sia-sia ya, tapi nilainya tidak akan sebagus yang sudah di branding. Dan karena pengusaha atau pelaku UMKM yang sadar akan promosi itu seperti HR Cloth nih, konveksi baju Pak. Konveksi baju, kebetulan bajunya sudah nasional nih, udah beredar di nasional. Beliau itu ya harus tetap eksis, harus tetap ada sekalipun misalnya dia dengan HR Cloth ini sudah pede, tapi mereka tidak melupakan namanya eksisnya di dunia usaha. Karena brand-brand terkenal pun seperti mie itu tiap hari ngiklan.
Ya, betul. Motor A, B dan sebagainya itu tiap hari ngiklan. Pasti, ya. Ketika misalnya salah satu produk H ini, motor ini merek H ini laku di Indonesia, coba deh mereka nggak iklan setahun aja. Mungkin nggak mereka akan laku. Artinya ketika produk itu tidak diiklankan atau tidak dipromosikan, entah itu melalui digitalisasi Betul. atau media sosial itu, ya tunggu kehancurannya, Betul. tunggu tutupnya lah gitu. Ya. Oke, siap. Nah, Pak Kadis, ini yang terakhir nih. Setelah Pak Kadis saya undang ke sini, ditanya-tanya, semoga Pak Kadis tidak kapok. Enggak, justru saya berterima kasih nih. Ini satu media yang sangat bagus ya. Dikala kita dengan keterbatasan SDM, keterbatasan teknologi yang dari kami, ada bantuan dari teman-teman untuk bisa ya mempromosikan, juga menyebarluaskan apa sih kerjaan dinas koperasi dan UMKM terutama ya. Betul. Sehingga inilah satu bentuk apa namanya ya dedikasi kami, gitu kan ya, kegiatan kami yang bisa terpublikasi. Dan karena ada sebagian UMKM juga yang sudah hampir nasional, sudah nasional. Ya. Makanannya sudah di endorse, bukan endorse sih, tapi udah dipesan sama artis-artis, bahkan sama artis nasional lah. Ya. Membawa nama Karawang. Tapi tidak ada kontribusi dari dinas koperasi, dan sekarang terjawab. Karena keterbatasan, karena emang segala sesuatunya itu perlu perencanaan. Kalau misalnya pemerintahan itu tidak ujuk-ujuk, hayu jadi, hayu gaskeun. Karena ya tadi melalui aturan dan skema itu harus sesuai dengan jalannya gitu. Nah, sekarang yang terakhir nih buat Pak Kadis, apa pesan yang ingin disampaikan dari Pak Kadis untuk para UMKM muda? Ya, tadi sudah saya katakan ya, kita harapkan tadi satu keluarga itu punya satu wirausaha, apalagi dengan pemuda itu jangan malulah untuk jadi pengusaha kecil. Karena mungkin yang terkenal sekarang tidak langsung besar kan. Betul. Setuju itu saya. Kan? Nah, ini yang harus diinikan, tadi saya sudah bilang bahwa jadi pengusaha itu tidak usah pakai modal yang gede. Lapangan pegawai yang banyak, dan juga tadi tempat yang luas. Mulai dari diri sendiri, dari kecil, dari sekarang, itu kata Agim. Dari kecil, mulai dari kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai saat ini. Jangan nanti, jangan menghayal terus, akhirnya gak jadi. Oke, luar biasa. Obrolannya sangat menarik di malam hari ini bersama Pak Kadis. Ini terjawab semua apa yang menjadi keinginan dan harapan dari para pelaku UMKM. Karena untuk menghadirkan Pak Kadis ke studio ini dengan segala kesibukan beliau, apalagi kemarin saya mengundangnya itu di awal-awal bulan September. Ya, mohon maaf. Pak Kadis itu lagi sibuk-sibuknya. Makanya ketika Pimret ngomong ke saya, jangan diganggu dulu, beliau lagi sibuk, pokoknya lagi sibuk-sibuknya. Nanti nextnya setelah ini beres mungkin Pak Kadis ada informasi. Dan alhamdulillah Pak Kadis menepati janji dan bisa hadir di kesempatan malam hari ini. Terima kasih Pak Kadis. Sama-sama. Nuhun sudah datang di podcastnya Titik Temu Media. Ini sebuah penghargaan, sebuah penghormatan bagi kami Pak Kadis bisa hadir di kesempatan malam hari ini. Dan semoga Pak Kadis siap terus menjalankan tugasnya dengan baik, diberi sehat, dinasnya jaya terus lah. Oke, terima kasih. Oke, buat sahabat-sahabat Titik Temu di mana saja berada, malam hari ini ngobrol tentang dunia UMKM dengan Pak Kadis, Pak Dindin, Dinas Koperasi dan UMKM ini sudah kita laksanakan. Ini merupakan sebuah request dari teman-teman para pelaku UMKM. Beliau hadir, beliau menyampaikan apa yang menjadi keinginan masyarakat atau pelaku UMKM. Dan terima kasih Pak Kadis sudah hadir. Dan buat para penonton jangan lupa di like di YouTube-nya, di subscribe, terus kemudian nanti di follow di media-media sosialnya untuk mendapatkan update terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.